Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita awali ibadah kita pada saat ini. Ketika menghayati perjalanan iman kita, betapa kita akan diingatkan pada kenangan iman umat Tuhan di sepanjang sejarah. Ada kalanya perjalanan waktu menjadi sukar seakan tanpa harapan, atau dengan kepongahan kita berharap pada bagian-bagian hidup yang kita banggakan. Satu hal yang selalu pasti dalam ketidakpastian kehidupan, yaitu Bapa kekal yang senantiasa dekat dan menopang. Kita Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Haleluya.
ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyadari bahwa kehidupan kita sepenuhnya belum bisa melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dalam kebersamaan dengan sesama, masih seringkali perkataan, ucapan, dan tingkah laku kita menyakiti mereka. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Doa pribadi untuk kita semua. Ya Tuhan, kami sadar dan kami mengakui bahwa kehidupan kami belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Bahkan juga dalam kebersamaan kami dengan orang-orang di sekitar kami pun belum bisa mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri sendiri. Bahkan ucapan dan tingkah laku kami terkadang menyakiti dan mengecewakan mereka. Kami sadari keterbatasan, dosa, dan kesalahan kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan seruan pertobatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengaku dosa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus dosamu diampuni.
Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Maka kini dengarkanlah firman-Nya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Betapa kami saat ini bersukacita dan bersyukur padamu, ya Tuhan, saat kami boleh mengangkat tembang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami senantiasa merasakan pemeliharaan dalam kehidupan ini. Dan pemeliharaan-Mu itu juga nyata melalui firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami, dan menjadi sarana pemelihara iman pengharapan kami. Dan ketika saat ini kami menyiapkan hati untuk menerima dan menyambut firman-Mu, maka berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti, memahami, dan tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus
kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa yang penuh kesulitan dan keprihatinan atau di masa-masa krisis, kita tetap diminta untuk bisa bersikap kritis terhadap keadaan dan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan itu adalah tema kita di minggu ini, yaitu kritis di masa krisis. Dan kita akan mencoba melihat dari apa yang menjadi pengalaman Nabi Yeremia melalui bacaan kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9 yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia itu hidup di zaman ketika kerajaan Yehuda itu mengalami pergolakan yang begitu hebat. Mereka sedang menghadapi kesulitan, tantangan, dan itu sebenarnya juga akibat dari perbuatan mereka. Nah, berita yang hendak disampaikan oleh Nabi Yeremia kala itu, sebagai seorang nabi dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ada dua hal yang hendak disampaikan oleh Nabi Yeremia. Hal yang pertama adalah tentang berita bahwa kerajaan Yehuda itu harus menerima penghukuman karena kesalahan mereka, yaitu dengan cara ditaklukkan oleh bangsa Babel. Lalu beberapa pemuka
dan rakyat sebagian dari mereka itu akan mengalami pembuangan di negeri Babel. Jadi memang berita yang pertama adalah berita yang tidak mengenakkan, tetapi itu juga perlu disampaikan oleh Nabi Yeremia supaya diketahui oleh umat Tuhan kala itu. Dan berita yang kedua adalah bahwa memang malapetaka itu pasti terjadi, akan tetapi kasih Allah kepada umatnya itu tidak akan pernah berhenti. Maka masa depan umat Tuhan tetap akan penuh dengan pengharapan. Jadi ada dua pokok hal tadi yang menjadi inti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kala itu. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus di kitab Yeremia pasal 26 sampai pasal 29, itu berisi tentang bagaimana ketika Yeremia itu terlibat perselisihan dengan para raja atau para penguasa kala itu, dengan pemuka rakyat Yehuda dan juga nabi-nabi palsu. Apa yang menjadi inti perselisihan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan Yeremia dengan orang-orang itu tadi? Karena Yeremia tetap konsisten untuk memberitakan atau menyampaikan dua hal tadi. Bahwa malapetaka atau penghukuman itu tidak terelakkan. Bahwa bait Allah itu nanti akan hancur, Yerusalem akan hancur, lalu mereka akan mengalami masa pembuangan di Babel. Nah, pemberitaan inilah yang kemudian membuat Yeremia berselisih dengan nabi-nabi palsu. Karena mereka lebih berpendapat bahwa sebenarnya peristiwa buruk itu sudah berlalu. Jadi ada semacam perbedaan pandangan kala itu. Nah, Nabi Hananya inilah salah satu nabi yang berpendapat bahwa Allah itu sudah mematahkan kuk Raja Babel, yang artinya sudah membebaskan kerajaan Yehuda kala itu. Dan dalam 2 tahun akan terjadi pemulihan bagi kerajaan Yehuda dengan ditandai perkakas-perkakas rumah Tuhan itu akan dikembalikan ke Yerusalem. Orang-orang yang dibuang kala itu termasuk Raja Yekonya akan dikembalikan pulang juga. Itu menurut Nabi Hananya. Jadi ada sedikit perbedaan persepsi antara Nabi Yeremia dan Nabi Hananya. Nah, Nabi Yeremia menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya itu yang sebenarnya sedikit ada pertentangan tadi, tetapi Nabi Yeremia mengamini. Ini sikap yang pertama kali dilakukan oleh Yeremia. Mengamini yang artinya Yeremia pun punya pengharapan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya itu akan benar-benar terjadi. Karena itu pun menjadi pengharapan Nabi Yeremia. Nah, kata amin itu sendiri kan artinya sungguh, pasti, benar. Jadi terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya, Yeremia tetap mengamini itu. Namun juga Yeremia tetap konsisten untuk tetap memberikan penjelasan bahwa pada masa-masa sebelumnya, ya, yaitu nabi-nabi pendahulu mereka, itu menyampaikan berita itu tidak hanya menyampaikan berita-berita yang manis saja. Tidak ada yang baik-baik, tidak hanya yang berisi tentang damai sejahtera seperti yang disampaikan oleh Nabi Hananya tadi. Para pendahulu mereka, diantaranya ada Nabi Amos, Hosea, Mika, dan Yesaya, itu juga menyampaikan berita dari Tuhan yang berisi tentang pengharapan tadi. Tetapi juga tidak lupa ada kemungkinan yang lain yang disampaikan, yaitu tentang perang, malapetaka, dan penyakit. Dan itu tetap disampaikan oleh nabi-nabi pendahulu sebelum Yeremia dan sebelum Nabi
Hananya ini tadi. Dan itu adalah realitas, kenyataan yang memang perlu disampaikan. Jadi itu yang menjadi sikap Nabi Yeremia kala itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Ya, dia setuju akan terjadinya pemulihan itu tadi, dan itu juga menjadi harapan dirinya, harapan Nabi Yeremia. Tetapi juga jangan lupa tentang adanya kemungkinan yang lain yang bisa terjadi, yaitu perang, malapetaka, dan penyakit tadi itu jangan dilupakan. Nah, mengapa Nabi Yeremia tetap bersikukuh untuk harus menyampaikan dua hal tadi, yaitu tentang malapetaka, penghukuman, dan pengharapan tetap harus disampaikan menjadi satu bagian dari berita yang disampaikan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya ada maksud bahwa supaya orang-orang di kerajaan Yehuda itu pada kehidupan selanjutnya itu lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Supaya mereka itu tidak gampangke tentang kenyataan hidup mereka. Nah, khawatirnya kalau beritanya itu hanya berita manis, berita yang baik-baik saja, itu dikhawatirkan membuat orang kemudian terlena, gampangke gitu. Dan supaya mereka ingat mengapa toh mereka dihukum, mengapa toh mereka itu harus mengalami malapetaka seperti itu, mengapa mereka harus dibuang. Bukankah itu karena kecerobohan mereka? Lalu mereka akan dipulihkan? Iya, akan dipulihkan dengan syarat jika mereka bertobat kepada Tuhan lalu hidup bertanggung jawab. Jadi sebenarnya mengapa Yeremia tetap memilih untuk juga menyampaikan sisi pahit dari apa yang harus dialami oleh umat Tuhan kala itu, sebenarnya untuk lebih sebagai bagian introspeksi diri mereka, supaya ketika melalui masa kehidupan selanjutnya itu mereka bisa lebih bertanggung jawab dan bagaimana mereka lebih bisa menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu juga mengkritisi tentang zaman sekarang ini, ketika banyak orang itu memilih memiliki kecenderungan untuk senang menerima berita baik, lalu membagikannya namun tanpa melakukan konfirmasi. Baik konfirmasi terhadap dirinya sendiri maupun konfirmasi kepada sumber dari mana berita itu. Jadi kalau kita perhatikan di grup-grup kita itu kan kadangkala ada berita-berita yang baik sih isinya, tetapi ketika dikritisi dan dikonfirmasi ternyata hoax. Dan orang yang mengirim tadi dan meneruskan tadi itu tanpa sadar atau tidak merasa perlu melakukan konfirmasi sebenarnya yang saya bagikan ini benar atau tidak. Dan itu adalah kecenderungan orang-orang zaman sekarang. Maka kita perlu untuk mengembangkan pikiran kritis kita terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Apalagi ketika kita di masa pandemi seperti ini. Orang yang kalau sudah terlanda krisis itu biasanya sulit untuk kritis. Kalau sudah krisis lalu merasa terpuruk, seolah-olah apa kemudian diterima dengan mentah tanpa dikonfirmasi, tanpa difilter. Sehingga segala sesuatu yang dia terima itu dianggap sebagai kebenaran, padahal belum tentu. Maka kita perlu untuk belajar dari apa yang juga terjadi antara Nabi Yeremia dan Nabi Hananya tadi. Untuk bagaimana tetap mengkritisi tentang situasi kala itu. Ya, siapa sih yang tidak senang mendengar tentang kabar sukacita, tentang pemulihan? Tetapi tentang masa krisis yang masih berlalu, apakah itu kemudian diabaikan? Nah, maka apa yang disampaikan Yeremia tadi menuntun kita sebenarnya untuk kita bisa tetap berpikir kritis di masa-masa sekarang ini. Contohnya, umpamanya kita mendengar berita tentang zona hijau.
lalu diperbolehkan ibadah di gereja di masa pandemi. Itu berita baik atau bukan? Itu berita baik. Tetapi ketika kemudian dinyatakan zona hijau dan diperbolehkan ibadah, apakah berarti pandemi selesai? Belum juga ternyata. Apakah kita percaya bahwa pandemi akan selesai dan teratasi? Oh, tentu percaya, dan itu pengharapan kita kan? Kalau kita hidup di kota zona hijau, apakah itu berarti kita tidak bisa terpapar virus? Tetap bisa kan? Lalu siapa saja yang bisa terpapar? Ada anak-anak, ada lansia, orang-orang muda bisa terpapar tidak? Bisa juga. Nah, itu contoh-contoh untuk kemudian bagaimana kita bisa tetap berlaku kritis dalam situasi yang penuh krisis ini. Lalu upaya-upaya untuk meminimalkan supaya kita tidak terpapar. Ya, pemerintah sudah memberikan panduannya. Bagaimana kalau kita kemudian konsisten untuk tetap berperilaku disiplin, gitu ya, menggunakan masker, jaga jarak, mangan ramangan, cuci tangan, gitu kan, hindari kerumunan, keluar rumah seperlunya, gaya hidup bersih dan sehat. Di satu sisi kita mendengar di kota kita, oke, kita di zona hijau, tetapi coba kita lihat fakta secara nasional, ternyata juga masih terus bertambah. Harapannya berita yang di nasional itu membuat kita yang ada di zona hijau ini tetap bersikap kritis dan kemudian bagaimana kita menempatkan diri berperilaku supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang ikut terlibat dalam upaya pemutusan ini. Ini realitas yang harus kita hadapi di tengah pandemi. Apakah enak? Tidak. Tetapi kita hidup di masa yang penuh pengharapan juga bahwa pandemi ini sedang berproses untuk selesai dan kemudian kalau kita disiplin untuk kemudian menerapkan protokol kesehatan, harapannya akan segera selesai dan kita pun kemudian bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Tetapi di masa-masa transisi seperti ini, walaupun dinyatakan tadi kita di zaman atau di kota zona hijau, lalu juga sudah dibuka peluang untuk ibadah, tetapi kita perlu tetap mengkritisi apakah kemudian yang harus kita lakukan supaya kita tidak justru terjebak di dalam suasana euforia gitu ya. Ya, kita bisa melihat waktu masa PSBB lalu mulai dibuka atau dibeli relaksasi itu kan, kemudian banyak orang yang berbondong-bondong seolah-olah pandemi ini sudah berlalu gitu. Coba Bapak Ibu cermati di lingkungan. Apakah masyarakat di lingkungan kita ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan? Saya tuh kalau jalan-jalan di SMP 13 di lapangan atau di belakang Rusunawa itu yang juga banyak bapak-bapak orang-orang main burung merpati itu. Sama sekali nggak ada yang pakai masker. Jaga jarak pun juga tidak. Jadi seolah-olah memang orang Tegal itu sakti-sakti gitu, tidak akan kena pandemi atau tidak akan terpapar virus. Lalu apakah kita kemudian juga akan bersikap demikian? Nah, harapannya bahwa justru kita menjadi orang yang bisa menjadi teladan untuk siap menghadapi kehidupan new normal ini dengan tetap berperilaku disiplin. Dan semuanya berawal dari keluarga. Bagaimana kita menjadi orang tua yang berdisiplin dalam protokol kesehatan dan memberikan penekanan itu kepada anak-anak. Saya itu menyaksikan langsung anak-anak kecil main layangan bareng-bareng, lalu satu orang beli es teh, diseruput gantian. Dengan sedotan yang sama atau ujung plastik yang sama itu dicecep
bergantian. Itu realitas. Dan bagaimana kita menanggapi situasi ini? Jadi kita bersyukur kita di zona hijau, itu kita syukuri, itu berita baik. Tetapi bukan berarti membuat kita lena, tapi harus tetap dalam pengharapan pandemi ini sedang berproses untuk berhenti, dan kita yakin Tuhan akan menolong kita. Tetapi tentang hal-hal yang mungkin kita rasa pahit bahwa ya kita sementara belum bisa ibadah langsung, atau kita masih harus mengenakan masker, jaga jarak, membatasi tentang aktivitas kita, jaga jarak dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak mengenakan, tidak nyaman gitu ya. Tetapi itu harus tetap kita terima sebagai realitas kenyataan, dan kita pun harus menyikapinya dengan kritis. Mari saudara, kita tetap berpengharapan selalu, tetapi tetap mendisiplinkan diri, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tetap kritis di masa krisis. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui untuk membarui iman kita dengan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala pemeliharaan yang Kau nyatakan melalui firman yang telah kami dengar. Biarlah memampukan kami untuk tetap berlaku kritis, untuk kemudian menjadi cara untuk kami menanggapi situasi keadaan yang sekalipun tidak mengenakkan tetapi harus kami terima dan kami sikapi dengan bijak. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk menjalani fase kehidupan baru ini dengan sebaik-baiknya supaya kami tidak terlena, tetapi kami menjadi orang-orang yang tetap terus Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang yang menjadi teladan di dalam menjalani kehidupan di era new normal ini. Saat ini Tuhan kami datang dan mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan dan Tuhan pulihkan mereka. Kami tetap berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan,
Engkau yang mengaruniakan berkat atas mereka dan juga memberikan kekuatan pengharapan supaya mereka tetap kemudian setia untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi ataupun keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dalam mereka menjalani fase kehidupan yang sulit, supaya mereka tetap memiliki keyakinan pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun mereka menuju jalan keluar, dan sembari mereka tetap setia dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan, khususnya dalam pergumulan kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya jarak menyatukan kami sebagai umat Tuhan, karena untuk sementara waktu kami belum bisa untuk beribadah secara langsung, secara tatap muka, tetapi biarlah kami tetap menjadi kebersamaan yang menjadi teladan, tetap mengabarkan tentang pengharapan, sembari juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu supaya keberadaan kami sebagai gereja tetap Tuhan pakai menjadi saluran berkat di masa-masa penuh kesulitan ini. Biarlah iman kami tetap terpelihara melalui setiap ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSHK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana, khususnya dalam masa-masa penerimaan siswa baru. Tuhan percayakan anak-anak yang akan dididik dan belajar di sana menjadi generasi yang akan membawa perubahan ketika mereka meneladan kepada karakter Kristus dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan di lingkup pelayanan YSHK Tegal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan di dunia ini, kehidupan di semesta ini, termasuk di bangsa dan juga di kota kami. Tuhan berkati supaya kami terus membangun pengharapan sembari tetap berperilaku bertanggung jawab di masa-masa pandemi ini. Tuhan berkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menemukan vaksin, biarlah itu segera terjadi sehingga mampu mengatasi pandemi ini. Juga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik di dunia ini ataupun juga di bangsa kami dan juga di kota kami, biarlah itu juga menjadi suatu upaya untuk menuju kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Juga untuk kehidupan masyarakat, Tuhan kiranya tumbuhkan kesadaran untuk berdisiplin melakukan protokol kesehatan, dan supaya mereka juga bertanggung jawab atas setiap yang mereka lakukan. Segala tindakan yang akan mereka lakukan dipertimbangkan dampaknya untuk diri sendiri dan juga untuk keselamatan orang lain. Biarlah ya Tuhan kami boleh bergotong royong untuk mengatasi kesulitan ini, mengatasi beban berat ini, supaya pada akhirnya kami pun bisa bersama-sama mentas dari keadaan ini. Kami sungguh tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau bahwa Engkau akan tetap terus berproses di dalam memberkati dan melindungi kami serta menyelamatkan kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Sekalipun kami memang harus menempuh kehidupan yang penuh dengan keprihatinan, tapi kami yakin Tuhan tetap bersama dengan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini bertambah usia, berulang tahun. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan, dan berkat kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, biarlah apa yang menjadi seruan doa syafaat kami ini Tuhan dengarkan, dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka Tuhan berkenan mendengarkan doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh menaikkan syafaat dan doa pribadi kami boleh mengalami relasi perjumpaan dengan Tuhan yang melegakan, yang menumbuhkan pengharapan, sekalipun kami
sedang di dalam masa-masa penuh kesulitan. Segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan kita kumpulkan bersamaan kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Hidupku
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini disertai dengan hati yang penuh dengan sukacita dan sukarela. Karena itu kami mohon Engkau sudi menerima persembahan kami ini dan menguduskannya, supaya persembahan ini dapat berguna di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, dapat dipakai sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena melalui persembahan ini Engkau mengajar kami untuk lebih bersimpati dan empati kepada sesama kami yang berkekurangan. Dan Engkau juga mengajar kami supaya dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara, mari di masa yang penuh krisis, kita tetap bersikap kritis terhadap realitas kehidupan. Kita tetap membangun pengharapan dan juga tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Karena itu biarlah kita dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat seperti Tuhan memberkati saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selamanya. Amin.